Shalom, bulan shalom. kami ini, dan bersukacita kita bersama-sama malam hari ini, waktu yang berbeda mungkin dari luar negeri, ada yang dari Jerman, dari Belanda, mungkin dari beberapa negara yang lainnya, bahwa kita masih tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kita menyapa rekan-rekan, ada Bunda Sim dari Belanda, Mbak Maya dari Kalimantan, Pak Kris dari Bali, Dit Markon dari Jerman, Pak Johan Pasaribu dari Indonesia, ya Jakarta, Pak PKL dari Bekasi, mungkin Jawa Tengah saat ini beliau ya kan sedang menjalankan misi perjalanannya, ya. Ibu Tris, keluarga Siregar, Pak Yohanes Putra dari Jawa Barat, Ibu Lucy, Rahma, Pak Firman dari Malang, Pak Ogan dari Bekasi. Dan kita semua malam hari ini kita sama-sama belajar, ya. Saya izin kepada hamba-hamba Tuhan, ya, para senior, bahkan rekan-rekan, mungkin di sini ada pelajar dan rekan-rekan mahasiswa, ya. Kita sama-sama belajar bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, orang yang percaya pada Injil, ya. Ternyata orang seperti saya, ya, saya lahir dari seorang ibu saya yang dari uh, apa berdenominasi di gereja Protestan HKBP, dan bapak saya itu dari seorang Katolik, ya. Terus saya menikah dengan kawin dengan istri saya, ya. Kami punya anak dua. Yang pertama SMA kelas 3 laki-laki, yang kedua SMP kelas 1 perempuan. Nah, saya kawin dengan istri saya dari kepercayaan keturunan, ya. Dan anak-anak kami, ya, kami ada di Denpasar, Bali. Kami melakukan kegiatan kami sehari-hari sebagai pembuat kue dan pedagang penjajah kue, tetapi kami fokus di dalam pelayanan misi kontekstual, ya, interdenominasi kontekstual. Kami sebagai jemaat di gereja lokal, jemaat biasa. Kami bukan evangelism, kami juga bukan apa namanya orang yang mempunyai jabatan dalam satu denominasi gereja. Nah, apa yang kami lakukan adalah kami belajar mau menghidupi firman Tuhan, ya. Tetapi, ya, seiring dengan waktu ternyata mungkin masih banyak orang yang seperti saya, seperti istri saya, ya, seperti keluarga kami yang ada saat ini, yaitu sebagai orang yang susah menguasai diri kami sendiri, ya. Kami susah menguasai diri kami sendiri, sehingga apa? Sehingga mendatangkan banyak masalah dalam kehidupan, ya. Walaupun kami sudah beribadah ke gereja, kami sudah berdoa, bahkan kami sudah berpuasa, kami membaca firman, kami memuji Tuhan, tetapi ternyata orang-orang seperti kami, ya, atau masih banyak orang lain juga yang susah menguasai dirinya sendiri, sehingga mendatangkan banyak masalah dalam hidupnya, ya. Kami juga nggak lepas dari masalah. Mungkin di sini Bapak Ibu, rekan-rekan, Om Tante, sahabat semuanya, baik yang secara langsung mungkin akan mendengarkan rekaman kegiatan kita ini, ya. eh, Mungkin juga orang-orang yang mengalami banyak masalah di dalam hidupnya karena nggak bisa menguasai diri, ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 diingatkan buat kita, di dalam Injil, bahwa tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Wow, kalimat ini, ayat ini, kalau kita baca mungkin sering kita dengar, kita baca juga, dan ini ternyata tidak mudah juga buat kita, ya,
orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani Kristen Katolik atau apapun denominasi kita, bahwa tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Di dalam segala hal, ya kan? Sabarlah menderita. Nah ini dia. Kalau disuruh menderita, si sabar mau udah jalan duluan, kata Kang Yohanes Putra. Ya, sabarlah menderita katanya. Nanti dulu katanya apa? Si sabar udah duluan jalannya, menderitanya ketinggalan kan itu. Kira-kira kalau ketinggalan menderita buat siapa? Ternyata diingatkan adalah ketika kita sabarlah menderita, ya, diingatkan lagi, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Wow, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil. Dan, wow, dipertegas lagi, tunaikanlah tugas pelayananmu, Pak PKL. Walaupun hanya hujan, badai, topan, motor, bensin, bannya sudah agak gundul, jalan terus, katanya kan gitu. Anak jalanan bukan berarti ahli topan, ya. Tetapi dikatakan apa? Tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, bahkan di dalam Injil, di dalam Alkitab, ya, banyak anak-anak Tuhan yang kita sama-sama tahu, kita pernah baca, kita pada dengar. Ya, Shalom Pak Indra Wijaya, baru bergabung dari Bali, Pak Aryos. Shalom juga baru bergabung Ya, bersama selamat dengan malam. kita. Ya, selamat malam Pak. Nah, kita akan lanjutkan, bahkan di dalam Injil, Injil diingatkan buat kita bahwa ya, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam berbagai masalah karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam masalah karena nggak bisa mengendalikan dirinya. Kita jadi mengingat bahwa ya, karena tidak bisa menguasai diri, ya, maka Lucifer jatuh Lucifer karena dia nggak bisa menguasai dirinya. Nah, terus kita diingatkan lagi, karena tidak dapat menguasai diri, Kain itu membunuh Habel. Karena nggak bisa menguasai diri Kain, maka dia membunuh Habel. Ya. Dan bagaimana Musa? Kita tahu di dalam Injil diingatkan bahwa karena tidak bisa menguasai diri, Musa, ya, Musa memukul batu dengan tongkat 2 kali. Dia pukul batu dengan tongkat 2 kali. 1 kali, 2 kali. Ketika Musa melakukan itu apa? Sehingga Musa dihukum Tuhan untuk tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa nggak bisa menguasai diri, dia pukul 2 kali. Nah, kita juga ingin bahwa karena tidak bisa menguasai diri, ya, waktu itu Esau lapar dia, ya kan? Nah, dia nggak bisa menguasai dirinya, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan bagaimana kita diingatkan lagi kepada Daud. Karena Daud nggak bisa menguasai diri, maka Daud membunuh Uria agar uh, mendapatkan Bathsheba. Daud membunuh Uria agar dia dapat agar mendapatkan Bathsheba. Nah, sekarang pertanyaan bagi saya, Anda dan kita semua rekan-rekan para sahabat yang ada di sini adalah hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan mahasiswa, ya, dan penonton pendengar acara kita ini, yaitu ya, apa saja sih yang harus kita kuasai? Ya, kita sebagai orang yang hidup ya di sekeliling kita, di dalam keseharian kita, kita belajar sekarang apa saja yang harus kita kuasai. Ya, kita sama-sama ingat bahwa ya, kita harus menguasai hawa nafsu. Kita belajar menguasai keinginan mata kita. Kita belajar menguasai perilaku kita, sikap kita. Dan kita belajar
menguasai perkataan kita. Maka banyak yang menyampaikan bagaimana jaga mulut kita. Ya, malah ada vitamin-vitamin jamu katanya ya. Bagaimana menjaga mulut, menjaga perkataan kita. Ini yang harus kita belajar. Apa saja yang kita kuasai adalah hawa nafsu. Ya, sebagai orang yang hidup di zaman ini, sebagai orang yang hidup ya bermasyarakat, kita diperdekatkan dengan hawa nafsu. Ya, bukan hanya nafsu seks ya secara biologis, nafsu-nafsu terhadap keinginan-keinginan materi, dunia bahkan mamon sekalipun. Kita belajar harus menguasai diri kita terhadap hawa nafsu. Keinginan mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita ini seolah-olah kita terperangkap dengan hal yang bukan hak dan milik kita. Dan perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita, serta perkataan kita. Amsal 8 ayat 13 diingatkan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, ini apa saja yang harus kita kuasai tadi, bahwa Tuhan membenci kejahatan, ya, benci kesombongan, benci kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, dalam 1 Yohanes 2:16 diingatkan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Kita sama-sama belajar, diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, ya, daging ini loh, ya, buat kita, siapapun kita, apapun profesi kita, pangkat dan jabatan, status ekonomi dan sosial kita, maka kita diperhadapkan dengan yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Maka ketika kita tahu tadi apa saja yang harus kita kuasai sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita sekarang bersama-sama belajar apa dampak dari saya, Anda, dan kita semua bila kita tidak bisa menguasai diri kita. Tentunya kalau kita tahu tadi apa yang harus kita kuasai, sekarang kita akan belajar apa dampak dari ketika saya, Pak Puji, Bu Maya tidak dapat, dan rekan-rekan semuanya, ya, tidak dapat, ya, tidak bisa menguasai diri kita. Ya, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun status kita di dalam kegiatan rohani. Nah, kita diingatkan, dampak tidak bisa menguasai diri yang pertama adalah dalam Yakobus 1 ayat 26 diingatkan bersama-sama buat kita, yaitu jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Diingatkan buat kita adalah dampak dari kita apabila kita tidak bisa menguasai diri, yaitu ibadah kita, ibadah saya, Anda, dan kita semua tidak berkenan bagi Tuhan Yesus bila dilakukan tanpa penguasaan diri. Ibadah kita yang pertama diingatkan apa dampak dari kita tidak bisa menguasai diri, yaitu ibadah saya, Anda, dan kita semua akan menjadi sia-sia. Ibadah kita akan sia-sia. Itu yang pertama, dampak jika kita tidak bisa menguasai diri. Yang kedua, dalam Amsal 21 ayat 23 diingatkan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Dan diingatkan buat kita dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya
terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bagaimana rekan-rekan para sahabat semuanya, kita belajar bahwa dampak dari kita tidak bisa menguasai diri adalah diingatkan penderitaan karena masalah hidup datang karena kurangnya penguasaan diri kita. Penderitaan di dalam masalah hidup itu datang karena kurangnya penguasaan diri saya, Anda, dan kita semua. Maka diingatkan dalam Amsal 17 ayat 20 yaitu orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Poin yang kedua adalah apa dampak kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, yaitu kita bisa jatuh di dalam berbagai kesukaran dan dosa. Kita bisa jatuh ke dalam berbagai kesukaran dan dosa. Dan yang ketiga, apa dampak kalau saya, Anda, dan kita semua tidak bisa menguasai diri kita? Sebagai orang yang dipercaya, sebagai orang yang melayani Tuhan melalui mimbar, melalui kegiatan-kegiatan rohani kita, Kristen, Katolik, maupun denominasi apapun kita, ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, dampak yang ketiga adalah diingatkan bahwa kita di dalam memberitakan kabar baik atau penginjilan kita sering gagal. Ya, penginjilan saya, Anda, dan kita semua sering gagal karena orang lain tidak melihat teladan hidup sang penginjil. Karena orang lain tidak melihat teladan hidup sang pemberita kabar baik itu, ya, eh, yang sering tidak bisa menguasai dirinya. Ya, penginjilan kita gagal. Karena orang lain tidak bisa melihat teladan hidup sang penginjil, sang pemberita kabar baik itu yang sering tidak bisa menguasai dirinya. Artinya, kita diingatkan dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini satu kejadian, satu hal yang kita perlu betul-betul mengintrospeksi diri kita. Poin yang ketiga diingatkan apa dampak kalau kita tidak bisa menguasai diri, yaitu di dalam penginjilan kita bisa ditolak orang. Atau saya, Anda, dan kita semua di dalam penginjilan akan menjadi batu sandungan. Kita akan menjadi batu sandungan. Poin yang keempat, ya, apa dampak dari kita tidak bisa menguasai diri, yaitu kita sama-sama belajar. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 diingatkan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi tidak untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita tahu upah mahkota abadi di sorga hanya bisa dicapai oleh orang yang dapat menguasai dirinya untuk bisa berjalan sesuai firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25 diingatkan, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi tidak untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang keempat diingatkan, dampak saya, Anda, dan kita semua kalau nggak bisa menguasai diri, yaitu tidak mendapat upah mahkota abadi di surga. Dan yang kelima, dampak yang kelima, kita dengan cepat membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Dampak yang kelima adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata diingatkan buat saya, Anda, dan kita semua, berdoa itu harus dalam keadaan tenang dan sepenuhnya dalam kontrol diri yang baik. Berdoa harus dalam keadaan tenang
dan sepenuhnya dalam kontrol diri yang baik. Ya, 1 Petrus 4 ayat 5 di ayat 7 diingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi poin yang kelima diingat kita adalah bahwa kita dampaknya kalau saya, Anda, dan kita semua nggak bisa menguasai diri, yaitu tidak bisa berdoa dengan baik. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, tidak akan dapat berdoa dengan baik. Jadi penguasaan diri adalah kita tahu sama-sama bahwa di dalam Injil dinyatakan bahwa ini adalah buah roh terakhir. Tanpa penguasaan diri, maka buah roh lain, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Semuanya ini akan hilang kalau tanpa buah roh yang terakhir ini, tanpa penguasaan diri ini. Maka kita sama-sama dalam poin yang kelima adalah kalau kita nggak bisa menguasai diri, maka dampaknya adalah kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. Nah, rekan-rekan para sahabat semuanya, ya, dan teman-teman para mahasiswa tentunya mungkin yang hadir di sini, kita tadi tahu apa saja yang harus kita kuasai. Hawa nafsu, keinginan mata, perilaku, dan perkataan. Nah, terus apa dampak ketika saya, Anda, dan kita semua tidak bisa menguasai diri? Yaitu ibadah kita menjadi sia-sia, kita bisa jatuh dalam berbagai kesukaran dan dosa, terus di dalam penginjilan kita bisa ditolak orang, dan kita bisa menjadi batu sandungan. Yang keempat, tidak mendapatkan upah mahkota abadi di sorga. Dan yang kelima, kita tidak bisa berdoa dengan baik. Nah, ini adalah dampak dari kalau kita tidak bisa menguasai diri. Nah, yang terakhir adalah kita akan belajar ya dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara untuk saya, Anda, dan kita semua tentunya bisa menguasai diri. Nah, tadi kita tahu ya apa dampaknya. Nah, kita tahu saat ini kita belajar cara kita untuk dapat menguasai diri. Ya, kita tahu bahwasanya di dalam Injil diingatkan bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita dan membersihkan pikiran kita ya dengan firman Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 2 diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Cara kita untuk dapat bisa menguasai diri yang pertama diingatkan adalah bahwa kita pikiran kita yang diperbaharui dengan firman Tuhan. Cara untuk kita bisa menguasai diri kita, pikiran kita yang diperbaharui dengan firman Tuhan. Memperbaharui pikiran kita dan membersihkannya dengan firman Tuhan. Itu yang langkah yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana cara kita dapat untuk menguasai diri kita, yaitu dalam Galatia 5:25 diingatkan buat kita, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, yaitu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka rekan-rekan para sahabat semuanya, ya, di dalam ibadah HAMI ministry ini, ya, kita belajar bagaimana menguasai diri kita sepenuhnya dengan hidup sesuai firman dan dipimpin oleh Roh Kudus, agar hidup kita dijauhkan dari celaka dan kita memperoleh upah di sorga. Ya, maka ya sama-sama kita sudah belajar dan kita saling mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita belajar mengenai penguasaan diri kita,
Ya, kita tahu tadi diingatkan apa saja yang harus kita kuasai. Saya kembali mengingatkan buat kita semua, hawa nafsu, keinginan mata, perilaku, dan perkataan. Amsal 8 ayat 13 diingatkan buat kita, dan 1 Yohanes 2 ayat 16. Terus, apa dampak dari kalau kita nggak bisa menguasai diri? Yang pertama, ibadah kita menjadi sia-sia. Yakobus 1 ayat 26 diingatkan buat kita. Dan yang kedua adalah, kita bisa jatuh dalam berbagai kesukaran dan dosa. Amsal 21 ayat 23, 1 Petrus 3 ayat 10, dan Amsal 17 ayat 20. Dan yang ketiga, di dalam penginjilan kita bisa ditolak orang, bahkan menjadi batu sandungan. 1 Korintus 9 ayat 27. Dan yang keempat adalah tidak mendapatkan upah mahkota abadi di sorga. 1 Korintus 9 ayat 25 diingatkan buat kita. Dan yang poin yang kelima adalah kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. 1 Petrus 4 ayat 7 diingatkan buat kita. Karena setelah itu kita tahu bagaimana cara kita untuk bisa menguasai diri kita. Yang pertama kita diingatkan bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita dan membersihkannya dengan firman. Pikiran kita harus diperbaharui dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 dan Yohanes 15 ayat 3. Dan yang terakhir adalah yang kedua, cara kita untuk menguasai diri itu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Maka kita belajar sama-sama menghidupi firman Tuhan ini, dan jadilah kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dan kita mau menguasai diri kita sepenuhnya dengan hidup sesuai dengan firman dan dipimpin oleh Roh Kudus, agar hidup saya, Anda, dan kita semua dijauhkan dari celaka dan kita memperoleh upah di sorga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mau menghidupi firman Tuhan ini, Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap keluarga kami, kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami percaya iblis tidak berhak mengambil serangan balik apapun terhadap kami, kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, terutama Bapa, sukacita yang Kau berikan dan istirahat kepada kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tubuh roh jiwa kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.